Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 8 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Nanti kita akan pelajari mad iwad, mad layin, mad arid lisukun. Ya, kalian ikuti dari awal sampai akhir. Ya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, ya kalian cermati dulu gambar berikut ini ya. Ini ada beberapa siswa atau santri yang sedang mentadarus Al-Quran. Nah, kalian di rumah tentu juga harus sering ya membaca Al-Quran. Oke. Nah baik. Nah materi kita ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari ya. Materinya adalah yang pertama adalah mad iwad, kemudian mad layin, mad arid lisukun. Nah, nanti diharapkan kalian itu bisa memahami ya apa itu mad iwad, apa itu mad layin dan mad arid lisukun, dan juga bisa membacanya dengan benar. Oke, sekali lagi kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ya, ini adalah gambar santri atau siswa yang sedang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Setelah tadi kalian mengamati gambar, mungkin ada pertanyaan yang muncul di benak kalian ya. Apa yang dimaksud dengan mad layin itu? Mungkin kalian penasaran apa itu mad layin, bagaimana cara membaca mad arid lisukun, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti kita akan selesaikan atau akan jawab pada pembahasan ini. Yang pertama, hukum bacaan mad iwad, mad layin dan mad arid lisukun. Kalian perhatikan ya. Kita pelajari satu-satu mulai dari mad iwad. Nih. Mad iwad. Mad ini artinya panjang ya. Jadi diingat-ingat ya. Ini mad itu artinya apa? Panjang. Dan iwad ini artinya adalah pengganti ya. Iwad itu adalah pengganti. Jadi mad iwad ini adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain ya. Ini fathah tain ya. Ini fathah tain yang diikuti alif ya. Karena dibaca waqaf atau berhenti ya. Sekali lagi, mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti ya. Nanti akan lebih jelas pada contohnya. Cara membacanya itu dibaca panjang satu alif atau dua harokat ya. Cukup dibaca satu alif atau dua harokat. Coba kita ke contoh nih ya. Ini bacaan yang sering kalian jumpai dalam Al-Quran. Wal adiyati dobhan ya, dobhan. Ini ada alif di belakangnya, ada tanwin, kemudian waqaf, berhenti ya. Maka cara membacanya adalah wal adiyati dobha ya. Tanwinnya itu dihilangkan dan dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Bisa dipahami ya? Ya, coba kita satu contoh lagi. Fal muriyati qodhan. Nah, qodhan ini adalah bacaan mad iwad ya. Ini ada fathah tain diikuti alif dan waqaf. Maka cara membacanya adalah fal muriyati qodha ya. Tanwinnya hilang, hanya dibaca satu alif atau dua harokat. Demikian juga dengan contoh yang lain. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke ya. Baik, ini contoh mad iwad. Kemudian yang kedua adalah mad layin. Kalian perhatikan apa pengertiannya. Mad itu sama artinya panjang dan layin itu artinya lunak.
Mad layin ini adalah bacaan panjang yang dibaca lunak, ya. Syaratnya apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Caranya itu bisa dibaca 1 alif, 2 alif atau 3 alif, ya, atau 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Coba kita ke contoh. Contoh bacaan mad layin, kalian perhatikan bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Ini banyak sekali, ya, bacaan mad layin. Nah, kita pelajari, ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ya, Quraisy. Ya, ini adalah mad layin. Ya, ini contoh yang dibaca 2 harokat atau 1 alif, ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini kita lanjutkan. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, jadi lunak. Ini ada sukun, ya, yang sebelumnya ada fathah, ya, kemudian waqaf berhenti, ya. Maka ini dibaca mad layin, ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak, ya. Nah, ini kita tambahkan satu lagi contohnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Ini yang dibaca 1 alif atau 2 harokat. Nanti bisa ditambahkan 2 alif atau 4 harokat, ya. Bisa dibaca lebih panjang lagi. Oke. Ya, kalian perhatikan, ya. Ini adalah contoh mad layin dan diingat-ingat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mad arid li sukun. Ini juga sangat sering dijumpai dalam bacaan Al-Quran. Kita pelajari pengertiannya. Mad itu artinya panjang. Arid itu adalah baru atau tiba-tiba, dan sukun ini artinya mati. Nah, pengertiannya adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat, ya. Cara membacanya bisa 1 alif atau 2 harokat, ya. Ini kemudian 2 alif atau 4 harokat atau tawasud, ya. Kemudian 3 alif atau 6 harokat, atau dibaca lebih panjang lagi. Nah, kemudian kalian perhatikan, ini adalah contoh mad arid li sukun. Ya, ini juga sering dijumpai dalam bacaan Al-Quran. Kalian perhatikan, ini huruf madnya, ya. Ini ada fathah ketemu alif, ya. Ini di akhir atau diwakafkan. Maka cara membacanya, kita pakai yang 1 alif dulu. Malikin nas. Ya, ini, ya. Ini 1 alif atau 2 harokat. Kemudian kalau 2 alif atau 4 harokat agak panjang sedikit. Malikin nas. Nah, itu, ya. Ini mad arid li sukun. Kemudian contoh yang kedua, ini al-dhammah ketemu dengan wawu sukun. Bacanya fayakun. Nah, ini 1 alif. Kalau 4 alif, fayakun, ya. Kalau 3 alif atau 6 harokat bisa lebih panjang lagi. Contohnya fayakun. Nah, begitu, ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah ya, kasroh ketemu ya sukun. Ya, bacanya contohnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini 1 alif, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini waqaf karena berhenti. Kalau misalkan, ya, tidak waqaf, bacanya pun sama, ya. Bisa diperhatikan. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar video ini, ya. Silahkan simak dengan baik. Baik, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini, ya, sebagai tugas kalian hari ini. Yang pertama, jelaskan pengertian mad iwad.
Kemudian berilah contoh ya, 2 saja, mad iwad. Kemudian bagaimana cara membaca mad lain? Nah, yang keempat, berilah 2 contoh bacaan mad lain. Dan yang kelima, jelaskan pengertian mad arid li sukun. Oke. Ya, kalau kalian tadi nyimak dari awal sampai akhir, pasti mudah dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Baik anak-anak, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar dan juga berlatih membaca Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.